Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Karena untuk situasi di kondisi ekonomi dan indeks yang baru di downtrend ini gitu sudah pasti banyak saham yang set up tapi gagal gitu ya. Akhirnya dia turun lagi, akhirnya diragukan dan menjadi sebuah resiko ketika kita buy on breakout gitu ya. Karena ini adalah channel yang mengikuti aliran VCP, volatility contraction pattern dari si McMillan ini. Jadi kita membeli saham ketika dia breakout gitu ya. Nah, cuman karena banyak orang juga nih yang jadi salah paham nih gitu. Jadi misalnya ketika ada misalnya oh saham ini muncul di channel misalnya sini gitu. Bukan berarti langsung dibeli gitu. Karena kita harus nunggu saham itu breakout gitu. Jadi bukan hanya bukan ketika harganya kita contoh nih ya. Misalnya kemarin nih ada yang gampang aja ya, Bank BNI. Nah, Bank Nasional Indonesia. Bank Negara Indonesia, sorry. Nah, misalnya waktu itu pernah muncul gitu ya. Oh, beli ketika breakout di sini nih. Nah, saya pernah beli ketika breakout di sini gitu. Misalnya ya, waktu itu misalnya pada saat itu harga sahamnya di sini. Kita close up. Nah, misalnya harga waktu itu rekomendasinya adalah di sini. Bukan berarti pada saat itu di sini dibeli gitu. Di sini dibeli, di sini dibeli gitu. Tapi belinya ya di sini ketika sudah konfirmasi breakout dengan volume tinggi. Jadi kelihatan aja gitu ya dari running trade pagi-pagi rame enggak gitu. Gitu. Jadi bukan kan ketika ini VCP memang terbentuk nih. Ya kan ini VCP banget. Eh, VCP ya padat banget terus breakout. Berarti belinya pas di mana? Pas di sini. Sekitaran sini gitu. Memang jadi bukan berarti di sini nanti turun gimana kalau turun ya mungkin kalau turun gitu karena kalau kita mengikuti misalnya breakout gitu ya misalnya ketika itu misalnya ya anggap aja ini terjadi VCP lagi gitu ya. Nah di sini kan dia belum kelihatan nih. Nah anggap seperti ini gitu ya. Ini sebetulnya kan ada VCP lagi nih. Cuman ini memang ya kalau udah ada yang merah-merah gede gini biasanya dihindari. Ini VCP. Di sini volatility-nya contract. Nah, belinya pas kapan gitu ya? Kalau misalnya di sini gitu ya, pasti sarankan belinya ketika ngebreak ini atau ngebreak si support ini. Tapi ketika sahamnya berada di sini, bukan berarti kita beli gitu. Karena pada intinya gitu ketika sahamnya di sini terus ternyata breakdown. Ternyata break supportnya nih. Dia membentuk lower low dari ini. Gitu. Berarti ya nggak dibeli gitu karena kita belum punya sahamnya. Tapi ketika dia breakout dari sini barulah kita menunggu konfirmasi dari market karena market yang selalu benar barulah kita membeli gitu. Dan sekarang tanggung gitu ya kita akan belajar screening saham si McMillan ini. Sebetulnya ini saya menggunakan namanya chart Nexus. Alasannya cuman karena gampang banget buat ngeklik saham ini untuk ganti ini. Beda dengan yang lain ketika kita ngelihat si sahamnya mungkin kita cukup lama nih gitu ya untuk ngelihat si sahamnya gitu ya. Sahamnya seperti apa gitu grafiknya kan kalau ini tuh lihat dia cepat banget gitu. Kecuali kita punya screening tertentu tapi kan udahnya juga tetap kita harus ngeklik satu-satu nih namanya. Misalnya kita harus ngetik BBCA, BBNI gitu. Dan kalau di misalnya di trading view gitu kan dia harus loading dulu gitu. Jadi kalau screening awal saham saya menggunakan si chart Nexus ini. Sama nih, sistemnya adalah jadi kalau biar kamu bisa mencari saham yang saham pemenang sendiri gitu ya. Sistemnya adalah seperti itu. Jadi kita ngeliat ini semua grafik saham yang ada. Terus yang paling gampang dilihat adalah CMA ini. Si moving average. Urutannya pasti biru di atas, hijau di tengah, merah di bawah. Ini adalah kebalikannya. Jadi kalau mau cari saham yang kebalikan dari ini.
urutannya ya, merah di bawah, biru di atas, dan semuanya lagi ngadap ke atas. Ini adalah moving average. Moving average adalah rata-rata harga selama yang merah 200 hari, nih hijau 150 hari, biru 50 hari. Jadi ini adalah untuk konfirmasi uptrend dari memang si McMinervini sendiri yang bilang. Walaupun ada beberapa kriteria lainnya gitu ya, yang waktu itu biasa kalau di video sih udah suka ditunjukin gimana kita ngeceknya. Tuh kayak gini, oh ini enggak, udah lewat gitu ya. Nah, dan kita latihan ya, cuma lihat aja 3 garis ini. Tuh enggak, enggak, enggak. Tuh ini BCA nih ya, lihat. 50 udah di bawah 150 enggak, gampang gitu ya. Jadi keputusannya dipilih berdasarkan itu. Nah ini dia baru breakdown. Yang hijau baru berada di bawah yang merah. Oh enggak gitu. Dan ini lagi kurva ke bawah. Enggak. 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 Gitu. Nih, Bank Mandiri masih boleh, tapi apa violation yang lain gitu, ada salah satu gitu. Nah, ini adalah posisi MA yang benar gitu ya sebetulnya. Cuman ketika dia breakdown dari sini nih, dari si MA 50 ini adalah melanggar satu namanya si template-nya dari si McMinervini. Nah, yaitu si harga sahamnya berada di atas, di bawah MA 50. Seharusnya harga sahamnya juga di atas harga yang hijau ini. Jadi kalau kita lihat nih di trading view, kalau mau gampang gitu ya ngeceknya, ada di trading view kita bisa lihat aja dari si trend template dari yang McMinervini punya, bisa dicari gitu di indikator. Ketika aja Minervini, nanti kamu ada trend template-nya, tinggal ikutin aja tuh. Cuman kan kalau misalnya kita ngecek saham satu-satu seperti ini tuh cukup lama gitu, makanya saya menggunakan si chart Nexus. Karena ketika memungkinkan kita melihat semua saham dengan gampang gitu, dengan cepat lah gitu ya pada intinya. Nah, kita ini ada nih Minervini trend template. Nggak kasih lihat. Tadi kan contohnya dalam Mandiri ya. Ini yang kuning ini trend template-nya si McMinervini. Nah, ini adalah trend template dari si McMinervini. Jadi semua kriteria ini gitu ya harus benar-benar mutlak 88-nya kena gitu. Maksudnya 88-nya terpenuhi. Dan ini hanya 5 dari 8. Lihat nih. Harga saham berada di atas MA 150 dan 200. Tidak. Gitu karena apa? Nah, dia di bawah MA 150 tapi masih di atas MA 200 yang sekarang gitu ya. Berarti tidak memenuhi. MA 150 berada di atas MA 200. Hijau berada di atas merah, betul gitu ya. Lalu MA is trending at least 1 bulan. Nah, jadi dia naik ini setidaknya selama 1 bulan gitu ya. Jadi dia naik gitu. Posisinya dalam keadaan naik. Harga sekarang berada di atas MA 50 yang tadi saya bilang. Tidak. Kenapa? Karena si harga saham berada di bawah MA 50. Lalu current price, stock price is 25% above 52 weeks low. Jadi kita lihat nih setahun ini. Setahun dari Juli. Nah, apakah dia berada di atas 25% dari harga yang terendah selama misalnya bulan Juli ini? Kita cek. Nah, berada di atas 25% gitu ya. 25%-nya di sini. Kalau berada di atas 25% ini juga termasuk memenuhi kategori uptrend dari si McMinervini. Nah, harga sekarang berada di antara 25% dari harga tertinggi selama 52 minggu selama setahun. Jadi kita lihat nih, yang paling tinggi di antara ini di mana? Oh, di sini.
Nah, dia harus berada di antara range ini. 25%. Nah, anggap aja segini. Jadi ketika harga sahamnya masih di sini, berarti dia masih memenuhi si kriterianya. Terkadang ada yang tidak memenuhi kriterianya ketika apa? Maksudnya dia baru break up, lalu sempat digoreng, terus tinggi beberapa hari, lalu dibanting ke bawah. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Mungkin nanti kita lihat ya kalau ada ya. Nah, biasanya keadaannya mirip-mirip gini. Naik. Turun 25%. Nah, apakah harga sekarang, ini kan yang harga paling tertinggi 1 tahun, berada di antara harganya berada di antara ini nih, di antara sini sama sini. Sekarang harga saham sekarang berada di antara ini, tidak gitu ya. Kenapa? Karena dia dijatuhin dan dia berada di 25% dari harga paling tinggi ini gitu. Jadi kita bisa ngelihat hal tersebut dengan sangat cepat gitu ya sebetulnya gitu. Nah, akhirnya ya selanjutnya kita tinggal ngelihat nih, lihat aja si garis-garis itu dulu pertamanya gitu, karena itu cukup mewakili dan mewakilkan. Baru kita cek yang lainnya. Ini kan dengan gampangnya, ini enggak gitu. Yang tadi BNI enggak, tuh ini BBYB mungkin ada orang yang merekomendasikan gitu, ada orang yang mengerti tentang misalnya bottom fishing gitu ya, kita bisa nebak gitu ya pakai Fibonacci, nanti ada support selanjutnya di sini, nanti dia akan mantul dulu. Nah, tapi si McMillan ini nggak bermain seperti itu, dia mengikuti yang penting uptrend baru memasuki kriteria untuk dibeli. Nah, seperti ini memasuki ya udah pasti gitu ya, PNBN. Nah, VCP-nya di mana gitu, tapi kesempatan beli cuma ada di sini. Cuman 1 kali di sini, akhirnya nggak dikasih kesempatan beli lagi. Di sini lagi setup base, tapi kelihatannya juga masih belum setup juga gitu. Tapi ini memenuhi. Nih misalnya berada di bawah 25% deh. Ini benar. Harga sahamnya ada di yang paling rendah di sini. 25%, di atas 25%. Ya. Tuh. Nah, jadi kalau kita lihat nih si PNBN ini, kalau berdasarkan ini pasti ya gitu. Nah, itu adalah syarat pertama ya. Si ini tuh memenuhi 7-8 lah gitu ya mungkin. Kalau ingin mutlak, tapi karena si relatif strength ini kita RS ratingnya ini, sebetulnya ini adalah dibandingkan dengan saham-saham lain di indeks tuh lihat. Semuanya 8. Nah, 8/8 ini ketika saham-saham ini membentuk VCP dengan syarat si kriteria ininya, yes 8/8, barulah kita mempunyai lampu hijau untuk membeli si saham ini. Tentunya dengan ketika dia terbentuk si VCP gitu. Oke, karena udah terlalu lama juga sih gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan aja. Tapi sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.